Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Oke, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Duduk pelajaran dimulai. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Latif ya? Oke. Kemudian saya lakukan presensi terlebih dahulu. Abdul Latif, ketua kelas. Sehat Dina? Bagus Wijaya, Bayu Santoso, Destiana, Dimas, Syifaul, Torik. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, kemarin sudah pernah saya jelaskan sedikit, disinggung dikit tentang bagaimana pengalamatan IP address kalau kita mau membuat sebuah jaringan. Ya, coba deh kita review lagi materi yang kemarin. Adakah yang masih ingat terkait dengan apa fungsi dari IP address? Silakan angkat tangan. Lagi. Sebagai alamat host. Berarti sebagai alamat host dalam sebuah jaringan. Gitu. Ada yang menambahkan? Silakan yang menambahkan. Ada? Ardina mungkin? Menurut Ardina apa IP address itu? Alamat setiap perangkat di sebuah jaringan, gitu ya? Jadi IP address itu adalah sebuah alamat yang digunakan oleh perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Baik itu komputer, baik itu handphone, baik itu printer. Pernahkah ada dari kalian yang pernah mengkonfigurasi IP address dari printer? Ada? 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 Tinggal usah tegang ya meskipun di record. Pernah? Pernah? Tidak ada yang pernah? Kalau konfigurasi IP address di komputer? Udah ya? Selain itu apa lagi? Yang pernah kalian konfigurasi IP addressnya? Apa? Ada lagi nggak? HP? HP? Oke, ini saya contohkan ya. Jadi kalau misalkan kalian connect ke jaringan sekolah, nama wifi-nya adalah skema unik. Gitu. Sebenarnya ketika kalian mengklik skema unik, otomatis sebenarnya kalian itu mengkonfigurasi IP tanpa sadar dong. Ketika kalian klik skema unik, maka dia akan connecting kan? Kemudian terakhir akan ada tulisan connected, begitu kan? Nah, itu sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian sebenarnya mengkonfigurasi sebuah jaringan wireless dengan mode dinamik sebenarnya. Kan kalian nggak perlu menginputkan IP address kan? Jadi IP address-nya itu didapatkan secara otomatis. Nah, sebenarnya itu. Cuma kalian nggak sadar kan ya? Oke, jadi selanjutnya sebelum saya melanjutkan ke pembahasan tentang subnet mask, coba silahkan kalian bisa mengerjakan dulu pretest yang sudah saya siapkan. Silahkan buka link ini menggunakan Google Chrome masing-masing. Pretest ini sebenarnya bertujuan bukan untuk melakukan penilaian akhir, bukan. Tapi saya ingin tahu kemampuan kalian dulu terhadap IP address dan subnet mask. Seperti apa? Silahkan kalian ikuti instruksi yang ada di sana. Masukkan nama kalian. Kebuka nggak? Silahkan kalian langsung inputkan nama kalian menggunakan huruf kapital ya. Misalkan Agus Kurniawan gitu ya, udah pakai huruf kapital semuanya, huruf besar. Ya, silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit karena itu ada 5 soal yang berkaitan dengan IP address. Kalau sudah, silakan di submit. Lanjut pembahasan di IP address dan subnet mask.
Adakah yang sudah memahami tentang apakah fungsi dari subnet, Mas? Afin coba mungkin? Ya. Mas bisa dibilang Sebentar dulu gantian. Sabar. Pakai bahasa kamu deh, enaknya. Santai. Apa. Mengukur jumlah. Enggak mungkin bisa. Bentar gantian dulu. Hai. Membatasi sebuah alamat dari IP address. Baik. Jadi kalau tadi ya materi sebelumnya itu sudah pernah dijelaskan bahwasanya IP address itu berfungsi untuk sebagai alamat dari sebuah perangkat. Sedangkan subnet, Mas, adalah yang membatasi jumlah IP atau jumlah perangkat yang dapat terhubung dalam satu jaringan. Jelas di sini? Oke. Next, IP address sudah didefinisikan tadi. Kemudian subnet mask dan fungsinya sudah. Ini dia. Kelas dari IP address. Mungkin sudah pernah dipelajari, tapi coba saya akan jelaskan secara detail. Ini adalah kelas dari IP address. Ada kelas A, kelas B, kelas C, D, dan E. Di mana kelas A itu dimulai dari 1 sampai 126. Kemudian kelas B 128 sampai 191. Adakah yang janggal di sini? 127-nya nggak ada. Why? Ada yang bisa menjelaskan? Kemanakah 127 itu? Ayo. Yang bisa jawab, ada uang 10.000. Kemanakah IP 127? 1027. 127. Apa? Sebagai 127 itu sebenarnya IP. Salah. Bener. Dikit. Yang lain. Tadi dulu ya pada waktu Pak Jo sekolah, ini juga saya tanyakan, 127 itu kemana kok tiba-tiba hilang? Setiap generasi pasti saya tanyakan, kenapa 127 itu kok hilang? Aneh aja kan ya? Di sini dimulai dari 1 sampai 126. Di sini kok lompat nih ke 128 sampai 191. 127 itu kemana? Gitu. Ada yang bisa jawab? Localhost. Apa itu localhost? Kayak sebuah alamat khusus pada komputer. Sebuah alamat khusus pada komputer. Dong nggak yang lain? Maksudnya paham nggak ini? Enggak. Kurang. Oke. Ya. Oke, good. Perhatikan di sini. Saya akan contohkan IP public itu seperti apa. Misalkan kita ping ke google.com. Oke. Kelihatan nggak yang di belakang? Coba lihat di sini. 216.239.38.120. Ini adalah IP address dari google.com. Ini yang disebut dengan IP public. Jadi IP public itu sebenarnya servernya ini bukan cuma berada di Indonesia, bahkan mungkin ada di negara-negara lain. Tapi IP ini bisa kita panggil dari sini. Jelas? Nah, ini adalah contoh studi kasus yang akan kita pecahkan. Sama dengan kemarin ya. Jadi saya akan memberikan studi kasus bagaimana membangun sebuah jaringan komputer. Contoh, ada seorang pengusaha memiliki sebuah pabrik yang memiliki 5 komputer. Bayangin aja, pengusaha punya pabrik, di dalamnya ada 5 komputer. Kemudian, si pengusaha tersebut ingin mengkoneksikan 5 komputer itu agar bisa komunikasi. Entah itu bisa sharing data,
sharing printer, dan seterusnya. Kemudian, jika terdapat sebuah IP address dengan alamat sebagai berikut. 172.16.1.20/29. Maka, bagaimana cara kita mengkonfigurasi jaringannya atau membangun jaringannya? Oke, sekarang bisa dimasukkan IP address-nya berapa saja yang bisa dipakai? Iya. Untuk mendapatkan 10.000 kan nggak gampang, Fergus. Oh, iyalah. Yuk, bisa yuk. Sempurnakan. Sudah benar atau masih ada kelirunya? Ayo. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi gitu ya. Jadi ada kesalahan sedikit di Latif tadi. Kurang telitinya ketika di sini dia belum mengubah slash-nya, ya kan? Jadi kalau sudah dikonfigurasi di IP address-nya, nanti juga harus diganti subnet mask-nya, jangan lupa. Ya. Kemudian jangan. Oke, next terakhir. Jadi jangan lama-lama nih, kita langsung praktekkan saja nanti. Untuk teori saya cukupkan di sini. Silakan kalian buka halaman yang tadi, kemudian dijawab lagi. Baik, sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang sudah mengumpulkan. Spill dikit. Latif nilainya 100, Muhammad Amin 100, Bayu Santoso 100. Jauh ya peningkatannya ya. Oke, sip. Destiana Ningsih 100, Alvaro 100, luar biasa. Pertemuan berikutnya kita akan langsung praktekkan dengan menggunakan mikrotik. Kemudian kita nanti akan bermain dengan router, fungsi dari router. Kemudian kita akan lanjut dengan bagaimana saya membuat jaringan hotspot yang ada di SMK Negeri 1 Maesan ini. Kalian nanti akan bisa membuat seperti itu juga. Adakah yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa aja sudah yang dibahas dari depan sampai terakhir tadi? Yuk. Yang saya dapat dari pelajaran hari ini, pentingnya interaksi dan koreksi. Oke, kemudian ada lagi. Nah, tadi apa saja yang didapat hari ini? IP address, kemudian subnet mask, kemudian apa lagi? Pembagian dari kelas IP address, kemudian pembagian dari kelas dan terakhir adalah contoh dari studi kasusnya tadi. Nah, saya harapkan nanti ketika pertemuan berikutnya saya berikan studi kasus, kalian selesaikan dengan cara praktikum. Nah, di situ nanti akan ada apa namanya? Ada 2 saja pertanyaan dan tolong dijawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan ketika saya mengajar. Silahkan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kemudian terima kasih dan saya tutup perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.